Elroy Jember mengucapkan selamat ulang tahun PD Elroy Pondok Chandra yang ke-20 dan selamat ulang tahun PD Elroy Perak yang ke-10. Kami doakan PD Elroy semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Immanuel. Hai Pak Edi, Ibu Lucy, semua yang berada di situ, saya ucapkan shalom kepada kita semua dan selamat ulang tahun. Terima kasih kepada Pendeta Edi dengan istri dan saudara karena dalam beberapa tahun yang lalu Pak Pendeta telah datang ke Limbang, Sarawak, Malaysia dan telah memberkati kami, khasnya keluarga besar kami. Kami sangat bersyukur karena pelayanan Pak Edi telah memberkati kami dengan melalui firman Tuhan, persekutuan, dan kami sangat diberkati. Dan dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 pelayanan Elroy Persekutuan Doa. Terima kasih. Halo Pak Edi, saya mewakili keluarga saya dan keluarga besar Balang. Ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Edi karena pelayanan Pak Edi yang begitu baik, lagi melayani keluarga kami, dan terutama sekali bila mendiang bapak dan ibu kami masih hidup, dan Pak Edi sempat datang ke rumah kami untuk mendoakan mereka, dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan lakukan melalui pelayanan Pak Edi di dalam keluarga kami. Selamat ulang tahun ke-20 pelayanan kelompok doa Elroy. Semoga pelayanan ini terus berkembang dan terus diberkati Tuhan. Amen. Dan Pak Edi, Ibu, anak-anak, cucu terus diberkati Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam Pak Edi, Ibu Lucy, dan semua keluarga yang ada di sana. Kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 bagi kelompok Elroy. Dan kami sangat diberkati selama inilah Pak Edi, karena kamu setia memberi kami firman Tuhan setiap hari, dan kami juga diberkati dengan doa-doanya. Dan terima kasih karena Bapak sangat setia, dan doa kami supaya pelayanan kehadapan ini lebih diberkati. Pak Edi, Ibu Lucy, keluarga besar dan anggota gereja, kamu akan diberkati terus menerus dalam pelayanan Tuhan. Banyak lagi orang datang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti kami yang di Limbang ini, di Sarawak ini, kami sangat-sangat diberkati. Terima kasih Pak Edi. Ini keluarga kecil kami, satu keluarga lagi tidak ada di sini. Terima kasih banyak-banyak, Tuhan memberkati sehingga kita boleh bertemu lagi di masa yang akan datang. Bye-bye. Saya Ibu Metin sekeluarga. Saya Bapak Son Surga dari Gereja SJJ Suronjaya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun ke-20 Persekutuan Doa Elroy Surabaya. Kami sangat diberkati oleh firman Tuhan Pastor Edi selama ini.
Terima kasih, Tuhan berkati. Bye. Pak Edi dan Ibu Edi, juga Ibu Meti di Surabaya. Kita Denny dari Nijmegen mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 untuk persekutuan doa Elroy. Biar semuanya berjalan dengan lancar dan banyak berkat yang melimpah. Sukses selalu dan salam dari kita di Nijmegen. Dah. Edi dan tim pelayanan persekutuan doa Elroy Jaya mengucapkan selamat ulang tahun, sukses terus, diberkati pelayanannya, jemaatnya, dan seluruh pekerja yang sudah memberkati Jaya tiap hari selalu dikirimin, dan itu menjadi motivasi di dalam Jaya melayani Indonesia Jaya di Jepara, Bali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Aliang dari Las Vegas mengucapkan selamat ulang tahun PD Elroy. Semoga tambah maju untuk membawa jiwa-jiwa baru dan semoga banyak jiwa diberkati. Amin. Dan buat Pak Edi dan Ibu sekeluarga diberkati dalam pelayanannya. Amin. Salam dari Amerika. Thank you. Saya Kusnama Cici yang pernah PD Elroy di Manado dalam dari New Jersey bersama teman-teman saya, Yoga, Matilda, Els, dan Ellen mengucapkan selamat ulang tahun persekutuan doa Elroy. Semoga lebih luas lagi jangkauan PD Elroy, lebih pastor, lebih diurapi agar banyak jiwa yang dimenangkan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Edi beberapa hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati juga bersama Bu Lucy dan keluarga. Sekali lagi kami berlima dari New Jersey, USA mengucapkan Happy birthday persekutuan doa Elroy. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kami PD Elroy Tanjung Perak mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 PD Elroy Pondok Chandra dan yang ke-10 PD Elroy Tanjung Perak. Tuhan memberkati. Yes, yes, yes. Yeay! Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya jemaat di PD Elroy Pondok Chandra mengucapkan selamat hari ulang tahun PD Elroy Pondok Chandra yang ke-20 dan PD Elroy Perak yang ke-10. Semoga kedepannya semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sekeluarga merasa diberkati lewat setiap firman yang disampaikan oleh Bapak Edi. Tetaplah bersemangat dan bersukacita dalam melayani Tuhan. Tuhan bersyukur saat ini kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah setiap kita mau selalu mengucap syukur di hadapan Dia sebab Dia Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita simpan hati kita sama-sama kita bagi berdiri. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Biarlah kasih Allah selalu melimpah bagi setiap kita. Sudah selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Lambaikan tanganmu dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Angkat suaramu dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Angkat pujianmu dengan sukacita, bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita bersukacita. Kita mau datang dengan kesungguhan kita. Kita bawa sukacita kita di hadapan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Dimanapun kau berada Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari bersama angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Oh yeah. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan dengan ucapan syukur kami saat ini di hadapan Tuhan. Bersama katakan di hadapan Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau Raja, kami sambut Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus.
Sorak-sorak sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan tak pernah berkesudahan atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari lebih lagi bertepuk tangan bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan lagi. Mari angkat tanganmu. Tak berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Katakan tanganmu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya Tuhan selalu memegang tangan kita, katakan amin. Sekali lagi dari awal, katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. Limpahkan lagi bersama-sama, come on. Tak berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Come on. Tak berkesudahan, besar kejayaan. Angkat suaramu buat Tuhan, saudara. Selalu pegang, amin. Tangan-Mu yang perkasa, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, hidupku selalu pegang erat tanganku. Oh, tak berkesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah dari hari-hariku Tuhan. Katakan, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih yang ada di sini, baik yang di rumah. Mari berikan waktumu di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur, menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Mari buka hati, nikmati dengan sungguh hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. I love you, Lord. I want to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing,
love you, Holy Spirit. You kept the faith in my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this good when I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Ke hati dengan sungguh katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bangkitkan imanmu, ada kuasa yang mengubahkan engkau saat ini di hadapan Tuhan. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kuasamu mengubah hidupku. Mari datang sembah Yesus. Ada kuasa yang mengubahkan kami Tuhan. Ketika kami datang menghampiri hadirat Tuhan. Bawa kami mendekat, bawa kami melekat Tuhan, dalam hadirat Tuhan.
datang menghampiri Yesus. Datang dengan sungguh. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan hati kami Tuhan. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kami nikmati kehadirannya. Berikan hormat yang terbaik, berikan sembahmu yang terbaik. Kesempatan yang luar biasa Engkau ada sampai hari ini. Mari beri yang terbaik. Oh Yesus, 1 tahun Tuhan Kau pelihara kami. 1 tahun Kau pelihara Tuhan PDL Roy di hadapan Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah, bukan karena kuat dan gagah kami. Satu hal kami tahu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, ya Allah. Ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, shalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba, ya lalaba. Thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord. Hari bangkitkan lebih lagi cinta-Mu di hadapan Tuhan. Sambut Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di sini, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Baik kau yang di rumah, Bapak Ibu, angkat suaramu. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Yes, Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan, nama-Mu besar, haleluya, dan layak dipuji.
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Amin. Kami katakan Tuhan yang dipuja bagimu Tuhan. Oh, puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami bangga, berbahagia, beruntung kami memiliki Yesus Tuhan, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari yang berbahagia ini. Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi bagi PDL Roy di tempat ini. Genap 20 tahun. Bahkan minggu depan Tuhan tambahkan umur setahun lagi untuk PDL Roy yang di Perak. Genap 10 tahun. Bahkan beberapa hari yang lalu Tuhan sudah tambahkan umur hamba-Mu setahun lagi. Itu semua hanya anugerah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah buka hati kami. Kami perlu firman Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Urapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus. Kami hancurkan, patahkan nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus Tuhan bekerja. Sehingga kami umat-Mu Tuhan mendapat kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita bersyukur kita ketemu lagi. Bapak Ibu agak hari ini agak beda karena banyak pujian penyembahannya. Karena kita bersyukur ya, nah, temanya pada sore hari adalah temanya give thanks ya, artinya mengucap syukur. Ya, kita bersyukur karena pada minggu ini PDL Roy di tempat ini Tuhan tambahkan umur setahun lagi, genap 20 tahun. Nanti minggu depan ya Elroy di cabang di Perak ditambah setahun lagi yaitu 10 tahun ya. Dan beberapa hari yang lalu juga Tuhan tambahkan umur saya setahun lagi. Nah, kita bersyukur, mengucap syukur ya. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena 1 Tesalonika 5:18 karena itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi mengucap syukur adalah satu perintah, itu kehendak Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Saya mau beritahu, ya, besar kecilnya ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan bergantung seberapa banyak makanan dan minuman yang disediakan pada saat ini. Besar kecilnya ucapan syukur kita kepada Tuhan bukan ya tergantung besar kecilnya persembahan kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebab apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu semua milik Tuhan. Bahkan hidup kita, nafas hidup kita itu milik Tuhan. Ya, nah masa depan saudara dan saya itu dalam tangan Tuhan. Nah dengar baik Bapak Ibu, catat baik-baik. Besar kecilnya ucapan syukur kita kepada Tuhan itu amat sangat bergantung. Besar kecilnya kasih kita kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, catat baik-baik. Besar kecilnya ucapan syukur kita kepada Tuhan itu amat sangat bergantung pada besar kecilnya kasih kita kepada Tuhan. Dan catat baik-baik lagi, besar kecilnya kasih kita kepada Tuhan itu amat sangat tergantung seberapa banyak firman yang Tuhan yang kita lakukan. Amin.
Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Ya, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Besar kecilnya kasih kita, dengar baik, besar kecilnya ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu amat sangat tergantung besar kecilnya kasih kita kepada Tuhan. Besar kecilnya kasih kita kepada Tuhan amat sangat tergantung seberapa banyak firman Tuhan yang kita lakukan. Amin. Artinya tanda kita mengasihi Tuhan itu seberapa banyak perintah Tuhan yang kita lakukan. Amin. Dan bukan saja, ya. Artinya Bapak Ibu dengar baik ya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, itu adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Dan bukan itu saja. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapa, aku pun mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku kepada dia. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapa mengasihi dia, aku pun akan mengasihi dia. Dan bukan hanya aku mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku, akan menyatakan kemuliaanku, akan menyatakan mujizatku bagi dia. Amin. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, dengar baik. Ya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Dengar baik, ya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan katakan minta apa saja engkau akan menerima. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan katakan minta apa saja. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu ada di dalam aku, firmanku ada dalam kamu. Firman Tuhan ada dalam kita untuk kita apakan? Kita lakukan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa firman Tuhan berkata? Minta apa saja engkau akan menerima. Kalau ayat ini saya balik, dengar baik. Ya, jangan pernah minta apa saja sama Tuhan kalau kau belum melakukan perintah Tuhan. Amin. Jangan pernah minta apa saja sama Tuhan kalau belum melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Ya, artinya lakukan bagianmu, lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Allah tidak pernah lakukan bagiannya sebelum kita lakukan bagian kita. Nah, bagian kita apa? Melakukan perintahnya. Bagian Allah apa? Bagiannya Tuhan apa? Minta apa saja dia beri. Ya, amin. Amin. Ini saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Ya, ini saya memberitahu ini rahasia kesuksesan, ini rahasia keberhasilan. Inilah kunci berkat. Ya, lakukan bagianmu, Allah akan lakukan bagiannya. Amin. Enggak perlu nubuatan, enggak perlu. Asal kau lakukan bagianmu, Allah akan lakukan bagiannya. Amin. Matius 6 ayat 33 berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segalanya ditambahkan. Segalanya tidak pernah ditambahkan. Allah tidak pernah lakukan bagiannya kalau kita tidak pernah lakukan bagian kita. Amin. Lakukan bagianmu. Ya, Allah akan lakukan bagiannya. Ya, saya katakan sekali, inilah kunci berkat, inilah ya, rahasia kesuksesan, rahasia keberhasilan. Lakukan aja bagianmu, Allah akan lakukan bagiannya. Enggak perlu pakai nubuat-nubuat. Malah saya bingung. Ada yang bernubuat, wah ya, kamu akan diberkati dengan luar biasa ya, mendapat rumah besar ya, mendapat mobil mewah. Padahal dia tidak pernah melakukan bagiannya. Tidak pernah melakukan bagiannya. Mana Allah akan melakukan bagiannya? Tidak mungkin. Berarti nubuatan ini kurang pas. Ya, berarti nubuatan kurang cocok. Tidak pas, tidak cocok. Ya, dengar baik. Itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 1. Ya, uji setiap roh, uji setiap nubuatan. Berasal dari Allah atau bukan? Karena apa? Karena ya banyak orang jemaat sekali ya dininamobokan dengan nubuatan-nubuatan. Ya, apalagi sebelum pandemi. Waduh, rame. Sekarang pandemi agak hilang. Ya, hampir enggak ada. Ya rame. Firman Tuhan berkata, Alkitab berkata dengan baik. Ya, akan datang waktunya.
Ada banyak orang ya menolak ajaran sehat. Mereka mulai mengumpulkan guru-guru ya yang mereka kehendaki untuk apa? Untuk menyenangkan telinga mereka, hanya untuk menyenangkan keinginan telinga mereka. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang, karena akan datang waktunya. Ya, ada banyak orang sudah tidak dapat menerima lagi ajaran sehat. Ya, mereka mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendak mereka untuk apa? Untuk menyenangkan keinginan telinga mereka. Mereka sudah menutup telinga mereka dari kebenaran. Ya, mereka yang mereka dengar apa? Mereka buka telinga mereka hanya untuk dongeng. Ayat bawahnya, ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka akan menutup, memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Ya, lalu apa yang terjadi? Yang mereka buka telinga mereka hanya untuk dongeng. Berarti tadi yang nubuatan tidak pas tadi, berarti nubuatan yang tidak cocok tadi, itu berarti dongeng. Ya, dengar baik 1 Timotius 4 ayat 7. Jauhilah tahyul-tahyul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Amin. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan berkata, dengar baik. Catat baik-baik. Aku tidak pernah mengutus para nabi itu, tapi mereka giat bernubuat. Yeremia 23 ayat 21. Yeremia 23 ayat 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Aku tidak pernah mengutus, tidak pernah berfirman kepada mereka, tapi mereka bernubuat. Ingat, firman Tuhan berkata, hati-hati ya. Ya, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menjadi lawan bagi mereka karena mereka menubuatkan ya mimpi-mimpi palsu mereka kepada umatku, dan umatku disesatkan, menyesatkan umatku dengan bualan-bualan mereka. Ayat 32. Yeremia 23 ayat 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka. Aku akan menjadi lawan bagi mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Jauhi mereka. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Tidak berguna mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Allah tidak pernah mengutus mereka giat bernubuat. Saya beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Ya, nubuatan itu benar, tidak salah, benar, ada dalam Alkitab. Cuma yang salah itu banyak yang menyalahgunakan, orang-orang menyalahgunakan kenubuatan itu. Sudah bukan nubuat, lu buat-buat. Amin. Makanya saya katakan 1 Yohanes 4 ayat 1, uji setiap nubuatan, uji setiap roh. Apakah dari Tuhan atau bukan? Amin. Ya, Bapak Ibu, perhatian ya. Ketika kita ya, sangat baik, rahasia keberhasilan, rahasia keberuntungan, rahasia kesuksesan, kunci berkat cuma satu. Lakukan bagianmu saja, maka Allah akan lakukan bagiannya. Amin. Allah tidak pernah lakukan bagiannya sebelum kau lakukan bagianmu. Amin. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, akan menyatakan dirinya kepada kita, dan bukan saja apa yang kita minta dia Tuhan beri, tapi lebih dari itu. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata apa? Tuhan akan mempermuliakan kita. Kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3 sampai 5. Yohanes 17 ayat 3 sampai 5. Yohanes 17 ayat 3 sampai 5. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yesus berkata kepada Bapa di surga, Bapa, aku sudah memuliakan Engkau di bumi, yaitu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku yang harus aku lakukan. Nah, aku sudah mempermuliakan Engkau Bapak. Nah, sekarang permuliakan aku Bapak. Kita lihat,
Ya, Yesus ya mempermuliakan Bapaknya dulu, ya melakukan perintah Bapaknya itu, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Baru Yesus dipermuliakan oleh Bapa di surga. Sama. Kita harus mempermuliakan Tuhan dulu, baru kita dipermuliakan. Mau dipermuliakan Tuhan, permuliakan Tuhan dulu. Dengan cara apa kita mempermuliakan Tuhan? Dengan melakukan perintahnya. Baru Allah mempermuliakan kita. Dengan cara apa Allah mempermuliakan kita? Dengan minta apa saja Dia beri. Amin. Kunci berkat sederhana. Kunci mujizat sederhana saja. Ya, tekun saja lakukan perintahnya. Kalau kau saat mengalami jalan buntu atau mengalami masalah pergumulan yang berat, satu saja, tekun aja. Lakukan ya perintah Tuhan. Amin. Kau lihat mujizat Tuhan. Ya. Lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan. Baru Allah lakukan bagiannya. Minta apa saja Dia beri. Lalu pertanyaannya banyak orang bertanya, "Loh Pak, kehendak Bapa itu seperti apa, Pak?" Ya, Pak, kehendak Bapa seperti apa? Sehingga apa terjadi? Ada banyak orang mencari kehendak Bapa, mencari suara Tuhan sehingga terjadi mereka terjebak dengan dongeng-dongeng tadi itu. Nubuatan yang tidak pas, yang tidak cocok. Saya mau beritahu Bapak Ibu, dengar baik. Untuk mengetahui kehendak Bapa, untuk mengetahui suara Tuhan itu sebetulnya mudah saja. Amin. Kalau saudara ingin mengetahui kehendak Bapa, dengar baik. Ya, perhatikan. Kita lihat di dalam Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Yesus berkata, "Ajaranku bukan berasal dari aku sendiri, tapi dari Dia mengutus aku." Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Yohanes 7 ayat 16 dan 17, jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Ajaranku bukan berasal dari aku sendiri, tapi dari Dia atau Bapa yang mengutus aku. Kalau engkau melakukan perintahku, engkau akan mengetahui kehendakku. Kalau saudara punya bos, punya pimpinan yang jarang ngomong, tidak suka ngomong, lalu bagaimana kita akan tahu dia punya kehendak? Gampang saja, lakukan aja semua perintahnya, pasti engkau akan tahu apa yang dia mau, kehendaknya engkau akan tahu. Amin. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja kita itu mengasihi Tuhan, tanda kita mengasihi Tuhan. Ya, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, tapi kita akan dipermuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kalau saudara punya bos, ya punya pimpinan, saudara mempermuliakan dia dengan cara apa? Melakukan perintahnya. Wah, setiap perintah yang saudara perintahkan, saudara lakukan dan berhasil. Bahkan mungkin saudara walaupun tidak diperintah sudah melakukan. Wah, teman-teman, bos saudara, pimpinan saudara akan dipermuliakan oleh teman-temannya dia, teman-teman pengusahanya dia, pengusaha dia. Sama-sama pengusaha dia. Weh, kamu punya pegawai itu ya, kamu punya karyawan tuh hebat ya. Wah, siap perintah yang kamu lakukan, dia lakukan, cepat dia lakukan dan berhasil. Bukan itu saja, belum diperintahkan sudah jalan. Wah, hebat dia. Terus yang satu bilang, siapa dulu bosnya? Siapa dulu pimpinannya? Oh ya, memang kau itu hebat. Ya, ketika bosnya dipermuliakan oleh teman-teman pengusahanya, apa yang terjadi? Dia akan mempermuliakan saudara sebagai karyawan. Amin. Statusmu akan diangkat, jabatanmu diangkat. Bapak Ibu dengar, cepat saja. Karena kita akan lebih banyak pujian penyembahan karena ini acara ulang tahun, ya. Firman Tuhan tidak terlalu panjang. Bapak dengar baik. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, ya, dan bukan saja Tuhan akan mempermuliakan kita, tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya
karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Luar biasa. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja kita minta apa saja Tuhan beri, bukan saja kita akan dipermuliakan oleh Tuhan, tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, dengar baik, Allah itu, Tuhan itu lebih besar daripada hati kita. Kenapa? Sebab seringkali hati kita menuduh kita hal-hal yang buruk. Kamu tidak akan mungkin berhasil, susah, kamu kan pernah gagal, akan gagal dan gagal dan gagal terus kamu. Seringkali hati kita menuduh kita yang buruk. Kamu tidak akan mungkin sembuh, penyakitmu terlalu parah. Kamu tidak akan sembuh, tidak akan sehat, penyakitmu sulit disembuhkan. Nah, ada yang mungkin yang berkata kamu tidak akan rumah tanggamu tidak akan bahagia, tidak akan pulih rumah tanggamu. Suamimu sudah punya willnya sudah punya anak, tidak mungkin pulih. Hutangmu sudah terlalu banyak, tidak akan mungkin kamu bisa bayar, sudah beranak bercucu. Saya beritahu dengar baik, hari ini Tuhan berkata bahwa Allah lebih besar daripada hati kita yang suka menuduh kita hal buruk. Amin. Amin. Tuhan lebih besar dari hati kita. Dikatakan tadi di ayat 22, ya 21 dan 22, kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka minta apa saja kita akan mendapatkan. Amin. 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 Ya. Tuhan tidak minta yang lain, tidak minta besar-besar, satu aja. Taat aja, lakukan perintahnya wis. Itu rahasia damai sejahtera, rahasia keberhasilan, rahasia kesuksesan, kunci berkat. Lakukan aja perintahnya wis. Amin. Ya. Sekali lagi, ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan sebagai tanda, itu bukan tanda kita mengasihi Tuhan. Bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja Tuhan apa yang kita minta Tuhan beri, bukan saja Tuhan akan mempermuliakan kita, bukan saja Tuhan akan lebih besar daripada hati kita. Tapi dengar baik, ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan diam di dalam kita. Ayat 24, 1 Yohanes 3 tadi. 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, ya, bukan saja Tuhan akan mempermuliakan kita, bukan saja Tuhan akan lebih besar daripada hati kita yang suka menuduh kita hal yang buruk. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan itu akan diam di dalam hati kita, Tuhan akan diam dalam hidup kita. Nah, saya beritahu, kalau Tuhan sudah diam dalam hati kita, kalau Tuhan sudah diam dalam hidup saudara dan saya, maka tidak usah minta apa saja, tidak usah. Kenapa? Karena dia sudah ada dalam kita. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ya, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Sebelum mereka berbicara, aku sudah mendengarkan. Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Luar biasa, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Sebelum mereka berbicara, aku sudah dengar. Lalu bagaimana caranya sebelum kita memanggil Tuhan sudah jawab, sebelum kita berseru Tuhan sudah jawab, sebelum kita berbicara Tuhan sudah dengar. Bagaimana caranya? Ya caranya cuma satu. Coba caranya, biarkan Yesus masuk. Kalau Yesus ada dalam hati kita, kalau Yesus ada diam dalam hidup saudara dan saya. Lalu bagaimana caranya supaya Yesus diam dalam kita? Bagaimana caranya supaya Yesus diam dalam hidup saudara dan saya? Caranya lakukan perintahnya saja. Amin. Ya, cepat saja. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja apa yang kita minta Tuhan beri, bukan saja Tuhan akan mempermuliakan kita, bukan saja Tuhan lebih besar daripada hati kita, bukan saja Tuhan akan diam dalam hidup kita, dalam hati kita. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, saya beritahu dengar baik, kita akan mampu mengusir setan. Kita mampu akan menghancurkan setan, iblis. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Mau lawan iblis, mau kalahkan iblis, setan. Amin. Ya, tunduk dulu sama Tuhan. Bagaimana caranya tunduk kepada Tuhan? Ya lakukan perintahnya. Jangan sekali-kali, ya, saudara belum tunduk sama Tuhan lalu mau lawan iblis, dipermalukan kau. Jangan seperti jadi anak-anaknya Imam Skewa dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Ya, anaknya Imam Skewa, waktu mereka di pasar, mereka melihat ada orang kerasukan setan.
Apa yang dia lakukan? Ya, mereka bilang dalam nama Yesus yang katanya Paulus, setan iblis keluar, roh jahat keluar. Roh jahatnya setannya ketawa. Ya lalu berkata, kalau ya Paulus saya tahu, Yesus saya kenal, tapi kamu siapa? Mau usir-usir mereka. Akhirnya apa yang mereka ditelanjangin, dipermalukan, bahkan mereka dilukai. Amin. Jangan sekali-kali lawan iblis sebelum kau tunduk sama Tuhan, sebelum melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir. Ya, enggak baik. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja ini menjadi tanda kita mengasihi Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja ya apa yang saja kita minta Tuhan beri, bukan saja Tuhan akan mempermuliakan kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan juga saja Tuhan itu lebih besar daripada hati kita yang suka menuduh kita dengan hal-hal yang buruk. Bukan saja juga Tuhan akan diam dalam hidup kita, bukan saja juga kita akan mengalahkan setan, iblis. Tapi ketika kita melakukan perintah Tuhan, saudara dan saya akan mengalahkan dunia ini. Amin. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dengar baik, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja itu tanda kita mengasihi Tuhan. Ya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, bukan saja Tuhan apa yang kita minta Tuhan beri. Ya, juga kalau ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja Tuhan akan mempermuliakan kita. Ya, bukan saja juga Tuhan itu lebih besar daripada hati kita. Bukan saja Tuhan akan diam dalam kita. Ya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja kita akan dapat mengalahkan setan, tapi dengar baik, ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita bisa mengalahkan dunia ini. Orang yang melakukan perintah Allah disebut anak Allah. Anak Allah mengalahkan dunia. Amin. Amin. Kunci berkat, kunci sukses, kunci sehat cuma sederhana saja. Lakukan bagianmu saja. Perintah Tuhan. Kalau kau lakukan perintah Tuhan, itu tanda kau mengasihi Dia. Bukan itu saja. Ketika kau melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya, kemuliaannya, mujizatnya bagi saudara dan saya. Ketika saudara melakukan perintah Tuhan, minta apa saja kau akan menerima. Ketika kau melakukan perintah Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan mempermuliakan saudara dan saya. Dengan cara apa minta Tuhan mempermuliakan kita? Minta apa saja Dia beri. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja Tuhan lebih besar daripada hati kita, tapi kita juga, Tuhan akan diam di dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika kita melakukan perintah Tuhan, bukan saja, perhatikan baik, bukan saja ya Tuhan kita bisa mengalahkan setan iblis, tapi kita juga bisa mengalahkan dunia ini. Kunci berkat, ya kunci rahasia kesuksesan, kesembuhan, kemenangan hanya satu saja. Lakukan saja, tekun melakukan perintah Tuhan. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, mungkin saudara kan sudah menghadapi jalan buntu, tekun saja. Lakukan apa kehendak Tuhan, kemauannya Tuhan. Kau lihat pembelaan Tuhan. Ada sebuah lagu berkata begini. Indah rencanamu Tuhan. Rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Di dalam hidupku, ya rencana Tuhan dalam hidup kita selalu indah. Walau ku tak tahu, stop dulu. Karena dia belum melakukan perintah Tuhan, dia tidak tahu. Walau ku tak tahu, awalnya tidak tahu karena dia belum melakukan perintah Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dia tidak tahu kehendak Bapa, jalan Tuhan, apa kemauannya Tuhan apa, karena dia belum melakukan perintah Tuhan. Ya, dulu ku tak tahu. Tidak tahu dia karena dia belum melakukan perintah Tuhan. Terus berat ku rasa, berat bagi dia karena dia belum melakukan perintah Tuhan, kehendak Bapa. Terus hatinya menderita
Ya, tak berdaya karena dia melakukan perintah Tuhan. Tapi ketika dia melakukan perintah Tuhan, sesudah dia melakukan perintah Tuhan, baru dia bisa berkata, tapi ku mengerti sekarang. Yes, dia sudah melakukan perintah Tuhan. Kau tolong. Oh, ternyata Tuhan tolong dia ketika dia melakukan perintah Tuhan. Kenapa Bapak? Dia melihat, ku merasakan dan merasakan. Ternyata, oh indah rencana Tuhan. Setelah dia melakukan perintah Tuhan, dia tahu. Dia ku mengerti. Sekarang dia tahu. Setelah dia melakukan perintah Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan selalu tolong dia. Selalu dia melakukan perintah Tuhan. Ketika dia melakukan perintah Tuhan, Tuhan tolong dia, tahu dia tolong Tuhan dia. Dia tahu, dia menikmati, dia merasakan betapa indah rencana Tuhan setelah melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman baik kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Supaya kami selalu hidup mengucap syukur. Mengucap syukur artinya kami sungguh mengasihi Tuhan. Dan tanda kami mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan. Tuhan, yang Tuhan mintanya tekun saja, taat melakukan perintah Tuhan. Itu bagian kami Tuhan. Ketika kami melakukan bagian kami, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Kenapa selama ini Tuhan tidak pernah melakukan bagiannya? Karena kami belum melakukan bagian kami Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan kalau ketika kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya, akan menyatakan kemuliaannya, akan menyatakan mujizatnya bagi kita. Dan apa saja yang kita minta Tuhan beri. Kunci berkat, kunci rahasia kesuksesan, keberhasilan, kesehatan, kesembuhan hanya satu. Lakukan bagianmu. Apa bagian kita? Lakukan perintah Tuhan. Maka Allah akan lakukan bagiannya. Ketika kami melakukan bagian kami Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, maka kami akan dipermuliakan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan lebih besar daripada hati kami yang suka menuduh kami hal yang buruk. Ketika kami melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan diam di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan bisa mampu untuk mengalahkan iblis, penyakit, sakit penyakit. Mampu mengalahkan setan. Bahkan kami mampu untuk mengalahkan dunia ini. Roh Kudus sekali lagi, meteraikan firman-Mu kami. Mampukan kami untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak berat. Tidak berat. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam segala pergumulannya. Mereka tetap tekun, taat untuk melakukan perintah Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Terpuji Tuhan dengan selamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Seberapanya Bapak Saudara diberkati Tuhan saat ini, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah kita pasti diberkati Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Aku sihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Sekali lagi katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini, saat ini adalah hari yang berbahagia, adalah hari ucapan syukur untuk PD Elroy. Dan bersama kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari bersama kita mengucap syukur, sama-sama bangkit berdiri. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Untuk PD Elroy kita mengucap syukur, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saya undang Om Edi bisa maju ke depan, Om. Ya, untuk Haleluya, haleluya. hari berbahagia ini kita merayakan ulang tahun Elroy yang ke-20 di tempat ini, dan Elroy yang di Perak pada minggu depan dijadikan satu. Untuk itu kami wakilkan wakil dari Perak dan juga dari Pondok Chandra, itu Melani dan juga Ibu Lineka. Ya. Silakan. Mana itu? Lilinnya ini di mana? Sudah ada kuenya ya. Tidak kurang pas kalau nggak ada lilinnya. Oke, bisa dinyalakan? Oh, dipegang saja. Oke, kayaknya bahaya ya. Oke, silakan. Silakan. Oh, bisa minta tolong. Oke. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Silakan Om. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah tambahkan umur setahun lagi bagi PD Elroy di tempat ini 20 tahun. Dan juga PD Elroy di Perak 10 tahun. Ini kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Ada banyak pergumulan, tantangan yang dialami oleh jemaat Elroy. Tapi kami boleh merasakan pembelaan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sampai saat ini. Itu semuanya kasih dan anugerah-Mu. Kami tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami lebih dulu. Tuhan juga sudah tambahkan umur hamba-Mu setahun lagi Tuhan, ada beberapa hari yang lalu. Ini juga kasih dan anugerah. Amin. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, biar dengan tambah umur setahun lagi kami, jemaat-Mu kami semua, iman kami ditambah-tambahkan. Semangat kami dalam melayani Tuhan ditambah-tambahkan. Ketaatan kami untuk melakukan perintah Tuhan ditambah-tambahkan lebih-lebih lagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan memberkati persoalan kami, juga hamba-Mu sepaket Tuhan lebih-lebih lagi sampai Tuhan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan oleh persoalan PD Elroy. Semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy, kembalikan berkat lipat ganda. Terpuji Tuhan kal selamanya. Dalam nama Yesus, ucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Mungkin gak ditiup, bisa dibegini-begini boleh? Asal mati aja lilinnya. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu. Amin. Selamanya sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan. Lawatan Tuhan sepanjang ibadah Elroy pada sore hari ini. Ibadah ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati Elroy Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biar Tuhan semua memberkati semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy. Bahkan PD Elroy yang ada di cabang-cabang, baik di Jember juga diberkati, di Perak, pondok tempat ini Pondok Chandra, yang ada di Manado juga berkati. Teman-teman kami yang di Malaysia yang juga menopang pelayanan kami, yang ada di Belanda, juga di Nederland. Tuhan memberkati semuanya, yang ada juga di Amerika Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati juga teman-teman kami yang juga menopang pelayanan kami, baik Gladys, Tuhan berkati dalam pelayanannya, masa depannya dalam tangan Tuhan. Doni bersama keluarga diberkati, demikian juga Kodan, Tuhan memberkati sama keluarga, berkati semuanya, Rudi dan keluarga, dan juga Odi dan keluarga, demikian Abed. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir diberkati, yang sudah menopang pelayanan PD Elroy kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu apapun berguna Tuhan yang tolong. Dan jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan segala selamatan dari pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, dan dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga, dan pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Kuasa urapan terus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka, dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku,
girakanku, dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh oh, dia girakanku. Oh dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Amin. Ku bersuka sebab dia girakanku. Ku bersuka sebab dia girakanku. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Shalom, selamat hari Minggu. God bless you all.